Ketemu lagi dengan Mas Eko Otomotif. Kali ini kita akan belajar tentang cara kerja sepeda motor listrik, yaitu melewati wiring diagramnya. Jadi ini adalah wiring diagram rangkaian kelistrikan sepeda motor listrik yang menggunakan controller Juken 10 dan juga motor BLDC milik BRT yang sudah kita rakit pada sepeda motor kami yang kita konversikan menjadi sepeda motor listrik. Jadi seperti ini wiring diagramnya, cukup jelimet bukan? Tenang saja, tidak akan sulit, akan kita bahas satu persatu. Komponen yang pertama adalah baterai. Baterai ini tentunya fungsinya sebagai sumber tegangan. Lalu ada kabel berwarna orange dan kabel berwarna hitam. Kabel berwarna orange dan hitam besar ini adalah kabel tegangan tinggi, artinya kabel 70 volt yang mendapat suplai tegangan langsung dari baterai yang besar ini. Selanjutnya ada MCB. MCB ini berfungsi sebagai circuit breaker. Jadi jika terjadi hubungan pendek atau konsleting arus listrik, maka MCB ini akan otomatis off. Bentuknya seperti MCB yang ada pada rumah kita. Selanjutnya ada controller. Controller ini tentunya sebagai otak atau sebagai pengatur. Mengatur apa? Mengatur tegangan yang dialirkan atau arus yang dialirkan menuju motor BLDC. Di mana arus tersebut diatur oleh controller berdasarkan sensor-sensor. Sensor apa aja itu? Mari kita bahas satu persatu. Sebelum ke sensor-sensor, kita ke saklar dulu. Jadi saklar yang pertama adalah saklar kunci kontak. Jadi ada kabel berwarna oranye dari baterai menuju ke kunci kontak, lalu menuju ke ignition switch, terminal ignition switch. Kabel berwarna black strip red atau hitam strip merah pada controller Juken ini. Tentunya kunci kontak harus kita on-kan sebelum kita menghidupkan sepeda motor listrik. Selain kunci kontak ada switch starter. Jadi kalau sepeda motor manual ada switch starternya, sepeda motor listrik juga ada. Jadi tidak hanya kunci kontak saja, harus switch starter ditekan. Setelah ditekan satu kali saja, maka controller akan membaca. Jadi lewat kabel berwarna green strip red dan black ini. Nah, saat ini sepeda motor listrik sudah dapat dijalankan atau sudah dapat berputar motornya. Tetapi ada pengaturan lain lagi, yaitu pengaturan mode. Biasanya memiliki 2 speed atau 3 speed. Ya, kita lihat di sini ada 2 speed yang keluar. Speed selector mode 1 dan mode 3. Oh, ada 3 speed. Tetapi kabelnya hanya ada 2, berarti ini ada 2 speed ya. Ada 2 speed, ada
green wet, ya. Terus ada green yellow, dan ini yang dipakai hanya green yellow. Jadi kalau speed 1 ini nggak dipakai ya, adanya speed 2. Speed 2 itu mode kalau terbuka ini berarti menjadi speed 2, kalau ini tertutup saklarnya menjadi mode 3 ya. Jadi mode satunya nggak dipakai, atau bisa juga dipakai, ini bisa juga dipakai menjadi 3 speed, tapi kalau di gambar ini tidak dipakai. Intinya dapat di mode ya menggunakan saklar. Selanjutnya ada mode mundur juga, jadi bisa maju bisa mundur dengan cara menekan, ini saklar tekan dengan cara menekan sekali saja, menekan satu kali saja, maka dapat maju atau mundur. Terus ada set stand, nah ini nggak dipakai, ini juga dapat dilakukan set standnya. Itu tadi saklar-saklarnya. Lanjut kita ke sensor. Oh, kita ke motor dulu, ke motor BLDC dulu, penting sekali ini. Jadi pada motor BLDC itu menjadi satu kesatuan dengan Hall sensor namanya. Jadi motor BLDC ini memiliki 3 kabel masuk ya, 3 fase namanya, yaitu U, V, dan W. U warna kuning, V warna biru, dan W warna hijau. Jadi tegangan yang masuk ke sini itu diatur oleh arus listriknya, diatur oleh controller. Terus juga ada namanya Hall sensor. Hall sensor ini jadi kesatuan dengan motor BLDC karena motor BLDC cara kerjanya itu jadi satu dengan Hall sensor. Hall sensor itu mengetahui posisi magnet yang berputar, sehingga dia dapat mengalirkan arus 3 fase ini. Dia bisa mengatur, dia akan diinfokan ke controller, controller akan mengatur tegangan 3 fase yang mengalir ke motor BLDC. Jadi di Hall sensor ini ada 6 kabel, kadang ada 5 kabel, ternyata di sini ada 6. Biasanya kalau 5 itu hanya volt masuk, ini merah, ground hitam, terus hole U, hole V, hole W. Ya, tetapi di sini ada kabel berwarna W atau wet atau putih, yaitu tulisannya motor temperatur. Jadi motor BLDC miliknya BRT ini memiliki dapat mendeteksi temperatur motor listrik. Jadi jika panas nanti akan langsung off agar aman. Tuh. Oke, selanjutnya sensor berikutnya adalah ini sensor yang penting, sensor TPS. Yang berada pada pojok ini. Sensor TPS ini berfungsi untuk controller agar tahu pengemudi itu yang diinginkan seperti apa. Jadi throttle position sensor itu gas yang ada pada handle di tangan kita itu akan dideteksi. Jika dibuka penuh maka
tegangan yang diberikan oleh ke controller nanti semakin besar, dan juga arus yang dialirkan ke motor BLDC semakin besar. Selanjutnya ada sensor Line Angle Sensor atau sensor kemiringan sepeda motor. Jadi kalau sepeda motor jatuh, nanti motor tidak akan dapat berputar. Oke, sudah kita bahas sensor-sensornya. Kita lanjut ke komponen DC-DC regulator. DC to DC regulator ya. Ini adalah komponen yang merubah tegangan 70 volt tegangan baterai yang besar ini menjadi tegangan 12 volt. Karena ini motor konversi ya. Dan kebanyakan, ya tidak kebanyakan, semua lampu-lampu itu menggunakan tegangan 12 volt, maka harus ada regulatornya itu tadi. Jadi tegangan 70 volt dirubah menjadi 12 volt. Ya. Terus keluar ada fuse-nya. Ini berarti fuse 12 volt ya. Nah, kita lihat kemana saja ini. Oh, ini ternyata ke kabel lampu, ke lampu netral. Terus ini kemana? Ini ke kabel bodi motor. Nah, ini digunakan untuk suplai kabel bodi motor ya. Masanya sama, masanya dengan masa 12 volt dengan masa 70 volt sama. Oke, selanjutnya kita bahas pengecasan ya. Jadi di sini ada soket charger. Soket charger ini adalah soket dari adapter. Jadi adapternya sudah ada di luar ya, kayak cas-casan HP itu kan adapternya di luar HP. Sama seperti motor ini, itu adapternya di luar. Jadi yang masuk itu sudah DC. Jadi sudah DC, ada kabelnya 2, langsung 70 volt, terus menuju ke tombol charger, atau menuju ke dioda charger ya. Tombol charger ini langsung menuju ke kabel oranye ya. Jadi kalau ada tombol chargernya, itu kalau tidak ditekan tombol chargernya pada sepeda motor ya tidak ngecas ya. Jadi tombolnya harus ditekan plek ya, langsung menuju ke baterai. Nah, dapat melakukan pengecasan ya. Masanya juga sama lewat sini. Set. Nah, itu. Ya, jadi ada komponen utamanya tadi, ada baterai, controller, terus motor BLDC, dan juga sensor-sensor. Demikian penjelasan dari Mas Eko Otomotif tentang cara kerja sepeda motor listrik dengan controller Juken 10 dan motor BLDC dari BRT. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Mas Eko Otomotif.